Mari kita baca di Wahyu pasal 7. Kita baca di sini. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat. Sekarang sudah ada 4. Ya, di ayat 1 ada 4 malaikat. Oke. Tugasnya apa? Menahan 4 angin. Oke, saya ulangi baca ya. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku mendengar seorang malaikat lain muncul di tempat matahari terbit. Ia membawa mata Allah yang hidup, dan dia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Jadi, mari kita lihat gambar. Di gambar membantu lebih mudah. Kita lihat ini. Jadi ada 4 yang menahan 4 angin. Lihat ini. Inilah yang ada 4 menahan 4 angin. 4 malaikat. Kemudian datang lagi dari matahari terbit. Ini malaikat. Sudah 5. Nah, dia berseru kepada 4 malaikat yang ditugaskan merusak laut, bumi, dan pohon-pohon. Jangan merusak katanya. Jadi total memang ada berapa ini? Ada 9. 4 malaikat, pertama menahan, tugasnya angin tidak boleh bertiup. Kemudian ada lagi pengrusak yang lain, 4 malaikat pengrusak. Ini harus menahan diri. Tidak boleh merusak bumi dan laut dan pohon-pohon. Jadi ada 2 kekuatan besar. Kekuatan angin, kekuatan malaikat. Kedua kekuatan ini harus tenang. Selama pemateraian itu berlangsung harus ditahan semua. Itu yang diperintahkan oleh malaikat yang dari matahari terbit dari timur ya. Jadi ada 9, itu jawabannya tertulis. Saudara boleh ulang-ulang di rumah untuk memastikan bahwa saudara sendiri yang membacanya supaya saudara lebih yakin ya. Dan memang ini persoalan baru yang sehingga ramai orang untuk bertanya karena memang tidak umum dibahas di dalam gereja kita. Jadi ada 9 malaikat di sana. Saudara kalau perhatikan dengan jeli, jadi saya hanya menjelaskan dari segi gambar, saudara bisa lihat di situ, bahwa yang ayat pertama, bahwa di situ dikatakan ada posisi 4 malaikat, ya. Niat pertama perhatikan, berdiri pada keempat penjuru bumi. Tugas 4 malaikat yang berdiri di 4 penjuru bumi ini, apa? Untuk menahan angin, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Jadi ada 4 malaikat yang di penjuru itu, bertugas untuk menahan angin, supaya jangan bertiup untuk merusak. Nah, jadi kita lihat di situ. Jadi malaikat itu menahan 4 angin. Kenapa? Angin itu mau merusak. Kalau tidak ditahan akan merusak katanya laut, bumi, dan pohon. Nah, selanjutnya ayat yang kedua, ketika kita melihat 4 malaikat yang di 4 penjuru bumi itu yang lagi menahan angin, maka muncul malaikat yang berikutnya yang dari matahari terbit. Nah, dari sebelah timur ya. Seorang malaikat lagi muncul dari sebelah timur, katanya bagaimana? Dia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada 4 malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Nah, baru di sini kelihatan di ayat 2 ini penekanan tentang malaikat perusak. Jadi kita bisa melihat, kita perhatikan ayat berbicara, biar firman yang berbicara, bukan saya. Nah, yang pertama, ayat 1, bahwa malaikat 4 itu berdiri di 4 penjuru bumi, seperti digambar ya. Lalu tugasnya menahan angin. Kenapa perlu ditahan? Supaya jangan merusak bumi, laut, dan pohon-pohon. Anginnya yang merusak, bukan malaikatnya. Nah, begitu ayat 2 masuk, muncullah seorang malaikat yang membawa meterai Allah dari sebelah timur. Nah, ketika dia muncul, seperti di gambar, saudara lihat yang sebelah kanan itu dari gambar ya, yang sebelah timur itu, lalu dia terbang di situ,
Lalu dia membawa cap meterai Allah yang hidup dan dia katakan, kepada siapa dia berbicara? Nah, ini bukan malaikat yang 4 penjuru. Dia berbicara kepada malaikat yang dengan seruan nyaring, kepada malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Jadi saudara bisa lihat bahwa ada juga malaikat yang tugasnya merusakkan bumi dan laut. Nah, otomatis ada 4 malaikat lain dihadirkan di dalam ayat ini. Yang tadi 4 malaikat yang menahan angin di 4 penjuru. Angin itu mau merusak, jadi ditahan dulu. Nah, begitu malaikat yang berikut datang dari sebelah timur mau bawa cap meterai Allah yang hidup itu, dia berbicara kepada 4 malaikat lagi yang tugasnya merusak bumi dan laut. Jadi yang satu menahan angin supaya jangan merusak angin itu, yang kedua adalah malaikat itu jangan merusak bumi dan laut. Jadi bisa kita lihat bahwa itu 9 semuanya, 4 di penjuru menahan angin, lalu ada 1 malaikat sebelah timur itu adalah yang kelima, lalu dia berbicara dengan suara nyaring kepada 4 malaikat lagi yang tidak dikatakan mereka di 4 penjuru atau di mana saja, tapi berada pada saat malaikat muncul yang tugasnya merusakkan bumi dan laut. Di situ bedanya. Jadi kejelian kita di dalam lihat ayat ini, itulah ilham dan firman Tuhan yang bisa membukakan kepada kita bagaimana tentang Wahyu pasal 7 ini. Jadi semoga clear bahwa ini bukan kita karang-karang, tapi ayat Alkitab ini yang menjelaskan sendiri bagaimana tentang hal itu dalam gambaran yang benar, sesuai gambar. Terima kasih. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son.